pagi dan selamat datang di PT Makassar Food Processing yang berlokasi di kawasan industri Makassar. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Selvi Cahyani. Saya bertugas sebagai petugas K3 atau Safety Officer di perusahaan ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan safety induction kepada karyawan baru sebelum mulai bekerja di area perusahaan. Tujuan dari safety induction ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang keselamatan kerja, potensi bahaya di tempat kerja, serta prosedur yang harus kalian patuhi agar kita semua dapat bekerja dengan aman dan terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, di perusahaan ini terdapat beberapa area kerja yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama area produksi, kedua area pengemasan, ketiga gedung bahan baku, keempat gedung produksi jadi, dan yang kelima ada area kantor. Nah, setiap area memiliki risiko yang berbeda-beda sehingga setiap karyawan harus memahami kondisi di area tempat bekerja. Selama bekerja di perusahaan ini, terdapat beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Di area produksi terdapat beberapa mesin yang bergerak dan berputar yang dapat menyebabkan tangan terjepit atau terluka jika digunakan tanpa hati-hati. Di beberapa titik juga terdapat panel listrik yang dapat menimbulkan sengatan listrik atau kebakaran apabila terjadi kesalahan penggunaan. Selain itu, lantai di area produksi kadang menjadi licin karena adanya air atau sisa bahan produksi sehingga dapat menyebabkan terpeleset dan jatuh. Peralatan pemanas yang digunakan dalam proses produksi dapat menimbulkan luka bakar apabila tersentuh tanpa adanya perlindungan. Nah, di area gudang, kegiatan mengangkat barang berat itu dapat menyebabkan cedera pada otot atau pada punggung jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, setiap karyawan wajib menggunakan alat pelindung diri sebelum memasuki area kerja. APD yang wajib digunakan meliputi helm keselamatan, sepatu safety, sarung tangan, masker, hairnet khusus area produksi, dan juga apron atau celemek kerja. Pastikan APD digunakan dengan benar sebelum mulai bekerja. Selama berada di area perusahaan, mohon untuk selalu memperhatikan rambu-rambu keselamatan yang telah dipasang. Jika terdapat tanda wajib menggunakan APD, maka APD harus dipakai. Jika terdapat tanda dilarang merokok, maka tidak diperbolehkan merokok di area tersebut. Nah, jika terdapat tanda jalur evakuasi, mohon diingat arah jalur tersebut karena akan digunakan saat keadaan darurat. Di perusahaan ini juga tersedia beberapa fasilitas keselamatan yang perlu diketahui lokasinya. Yang pertama ada APAR atau alat pemadam api ringan. Ditempatkan di pintu masuk area produksi, di dekat gedung bahan baku, dan juga di area kantor, sehingga mudah dijangkau saat terjadi kebakaran kecil. Lalu ada kotak P3K, tersedia di ruang produksi, di dalam gudang, dan juga di ruang kantor utama, sehingga dapat digunakan dengan cepat saat terjadi luka ringan. Lalu ada jalur evakuasi. Jalur evakuasi telah ditandai dengan garis hijau dan rambu arah yang mengarah menuju pintu keluar darurat. Setelah keluar dari gedung, seluruh karyawan wajib menuju titik kumpul yang berada di lapangan terbuka di depan gedung kantor utama. Nah, jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau kecelakaan kerja, tenang dan segera menghentikan pekerjaan. Jika memungkinkan, matikan mesin dengan aman, lalu segera mengikuti jalur evakuasi menuju pintu keluar darurat dan menuju titik kumpul. Nah, setelah sampai di titik kumpul, tunggu instruksi dari petugas K3 atau dari atasan dan jangan kembali ke dalam gedung sebelum ada izin. Selamat bekerja di perusahaan ini, setiap karyawan wajib mematuhi aturan keselamatan kerja. Tidak diperbolehkan bercanda di area kerja, tidak diperbolehkan mengoperasikan mesin tanpa izin, dan tidak diperbolehkan merokok di area produksi. Jadi setiap karyawan juga diharapkan menjaga kebersihan area kerja, serta segera melaporkan jika melihat kondisi yang berbahaya. Nah, jika terjadi kecelakaan kerja, segera laporkan kepada atasan atau kepada petugas K3 agar dapat diberikan pertolongan pertama dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Demikian penjelasan safety induction yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap seluruh karyawan dapat memahami dan mematuhi aturan keselamatan kerja demi menjaga keselamatan diri sendiri maupun rekan-rekan kerja. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja dan selalu utamakan keselamatan.